Dan saya, kata Ibnu Abi Mulaikah berikutnya, saya sudah bertemu dengan orang-orang munafik se-Madinah dan yang di luar Madinah. Saya lihat sifat mereka sama dalam 4 hal. Dan 4 hal ini bertolak belakang 100% seluruhnya dari yang sifat-sifat sahabat. 1, seluruh orang munafik gembar-gembor kesana kemari dan sangat yakin imannya udah kokoh seperti batu karang di tengah laut. Ini gaya orang munafik loh Pak. Kalau ada orang yang menyangka imannya kokoh setegar batu karang di tengah laut, awas. Awas. Bukan tipe sahabat, bukan tipe orang beriman yang haqqan. 2, seluruh orang munafik yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah menyangka amalnya udah banyak. Dan amalan itu Allah terima, nanti dia berat timbangan amal solehnya di hari kiamat. Dan dia yakin sangat bahwa dia pasti masuk surga. Waduh, ini orang munafik. Sehingga Allah membongkar hakikat mereka dalam Al-Quran. Kalau nanti ada hari kiamat dan ada surga neraka, kami pasti masuk surga, kata mereka. Pede amat Pak. Ya. Nah, orang macam ini berdampak loh Pak. Nganggap amalnya yang lalu itu udah banyak, kemudian semuanya Allah terima, akibatnya bukaan kesempatan amal baru nggak semangat, betul nggak? Yang lama aja belum tentu habis, ke begitu. Saya udah bangun masjid di anu, padahal baru bantu tempat wudhunya doang, udah gembar-gembor sana sini, padahal baru bantu kubahnya doang, itu pun diiklankan seprovinsi. Nah, dia baru haji, entah ngapain dia beri tanah suci sana, pokoknya dia pulang udah bergelar Pak Haji, seolah-olah itu udah garansi masuk surga. Afwan ini kaum muslimin, ya. Orang munafik yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah menyangka amalnya dah banyak, dan yang mereka sangka itu sudah diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, salah satu ciri orang yang merugi dunia akhirat adalah orang yadhkuru hasanatihil madiyah. Dia mengingat-ingat kebaikan-kebaikan masa lalu yang pernah dia buat. Wala yadri aqubilat amruddat. Dan dia nggak tahu apakah amalan itu Allah terima atau Allah tolak. Dia kan nggak tahu. Emang pernah datang malaikat kepada kita, congratulations for you my brother, selamat, amalan-amalan ente semuanya diterima oleh Allah. Kan nggak pernah datang malaikat pencatat amal kan, beritahu kepada kita. Tapi orang munafik kayak pede amat bahwa sesungguhnya amalnya Allah terima semua. Nah, maaf nih, Allah membongkar hakikat amalan orang munafik. Rata-rata mereka kalau beramal itu riya. Orang munafik rata-rata kalau beramal itu kalau nggak akan dipublikasikan, dia nggak akan berselera untuk beramal. Kurban, dia pengen bagaimana kurban dia itu dipublikasikan. Kalau dia nyumbang untuk masjid, mau berapa dia nyumbang harus dipublikasikan, nama dia harus besar. Kalau perlu pakai radio, pakai koran setempat. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Mereka sering ria kepada manusia. Ini gaya amal orang munafik. Lihat aja Pak, orang yang kalau sholatnya sendirian pak puk pak puk pak puk pak puk pak. Tapi kalau sholatnya di depan orang, Allah Masya Allah. Tapi kalau sendirian tuk tak tuk tak tuk tuk cepat Pak. Itu pun udah ujung-ujung waktu. Udah mau masuk waktu sholat lain baru dia sholat, cepat banget. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mau sholat pasti malas-malasan. Berjemaah tuh alergi. Sholatnya pun di rumah. Itu pun sholatnya papu. Assalamualaikum. Nggak ada zikir-zikir, nggak pakai, nggak laku zikir. La haula wala quwata illa billah. Dan dia meminta amal itu dah diterima. Amal kayak gitu Allah terima. Waduh, Masya Allah. Yang ketiga, seluruh orang munafik yang saya jumpai, kata Ibnu Abi Mulaikah, tersinggung, marah,
sakit hati kalau ada yang negur. Kalau ada yang negur, ente jangan buruk sangka lah. Oh, buruk sangka kita nasehatin dia. Lalu apa katanya? Ente sirik kan orangnya. Udah urus diri ente sendiri. Bukannya dia syukron, terima kasih banyak wahai saudaraku, engkau telah selamatkan aku. Karena coreng arang yang ada di pipi saya nggak akan bisa kelihatan kecuali kalau ada cermin di luar sana, ya kan? Cermin itulah saudara kita. Kalau dia ngasih tahu, bersyukurlah kepada Allah, terima kasih sama dia. Ini karakter orang beriman. Kalau orang munafik enggak, dia marah, jangan sirik ente. Ya, padahal ada cabai nyelip di sini, Pak. Lah kan dia nggak nampak, tapi kalau dia ketawa orang lain pun jadi nggak sedap ngelihat. Ketika ada yang negur, dia marah pada orang ini. Bener apa enggak nih orang sebenarnya? Enggak, tapi orang munafik kayak gitu. Pantang ditegur. Apalagi kalau yang negurnya lebih kecil dari dia. Apalagi kalau yang negurnya level anak buahnya. Dia yang gaji, dia yang mau negur. Ente siapa? Berani-berani negur aneh. Aneh lah dokter, ente juga gak tahu. Ya nggak jadi kalau gini Pak gayanya. Tapi orang munafik begitu loh. Orang munafik pantang dinasehati, apalagi oleh anak asuh, anak dia sendiri yang baru tamat pulang pondok, yang baru di Timur Tengah umpamanya kan, pulang-pulang udah menegur atau ngelurusin si bapak. Bapak marah, duluan saya makan asam garam daripada kamu ya. Jangan coba-coba nasehatin saya kamu. Tak tendang kamu nanti. Kaum muslimin, orang munafik pantang dinasehati, marah kalau ditegur. Kebalikan nggak dengan sahabat? Kebalikan, Pak. Jadi afwan ini kaum muslimin, kebanyakan orang-orang munafik itu memang tidak mau ada yang menegur. Nah, kalau ada yang menegur, harus yang levelnya di atas dia. Komandannya, bosnya, majikannya, atasannya, harus di atas dia levelnya. Itu pun dia, iya pak, di depannya aja. Ntar di belakang, balik lagi seperti biasa. Masya Allah. Yang ketiga kaum muslim. Yang keempat, seluruh orang munafik yang berjumpa, yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah, merasa sangat aman pada dirinya, tidak mungkin ada sifat nifak. Nggak mungkin. Aneh nih, dikatakan bahwa sifat munafik begini, bukannya untuk dirinya Pak, dia lihat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 32 itu, dia baca nomor 1, 2, 3, nomor 3 ada sama si anu nih, 4, 5, 6, nomor 6 ada sama si anu. Dirinya sendiri nggak pernah dia pelajari, ada nggak pada dirinya? Selama orang itu benar-benar beriman, dia curiga pada dirinya dan dia tidak mau sibuk dengan orang lain. Tapi kalau maaf ini, kalau dia adalah orang munafik, dia sibuk melihat orang lain, dan dia tidak pernah mau melihat kepada dirinya. Tapi kalau ada orang yang negur, Pak, nomor 7 kayaknya sama bapak nih, kurang ajar kamu ya. Ketika ada mengatakan, Pak, nomor 9 kayaknya agak-agak mirip dengan sifat bapak nih, kurang ajar kamu ya. Kamu mempermalukan saya, bukan mempermalukan sebenarnya, tapi ini karakter orang munafik.